Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Kami akan menyampaikan tip agar tidak ketinggalan pesawat, yang khususnya pesawat kecil, di mana ada teman saya ini kisah nyata yang ketinggalan dengan pesawat kecil. Artinya pesawat kecil itu jenisnya ada yang Caravan, ada Cessna, ada Twin Otter. Nah, kebetulan itu naik Twin Otter. Jadi saya juga rasa geli rasanya, karena ketika saya urus keberangkatannya itu kan membawa dokumen penting tuh. Jadi membawa dokumen penting itu proses check-in dan penimbangan barang sudah selesai. Kebetulan teman saya ini ada urusan penting ke daerah. Jadi daerah kami cukup sulit untuk diterbangin pesawat-pesawat kecil, khususnya apabila weather dan cuacanya itu kurang memungkinkan. Jadi kisahnya begini, satu pagi itu kita urus untuk keberangkatannya, dokumen negara atau dokumen penting sudah kita kemas dan kita stowing serta check-in tiket aman. Kan penumpang itu hanya kisaran 16 orang itu. 16 orang itu kalau boarding itu sangat cepat, mengingat check-innya itu sekitar 15-10 menit sudah kelar. Nah, ketika sudah proses check-in selesai, aman, masuk ruang tunggu. Nah, ketika itu saya sudah pamit, oke sobat, sudah aman, tinggal nunggu, istilahnya standby boarding kalau di kami itu. Oke, aman. Tapi tiba-tiba orang ini entah kemana dia pergi, dan intinya itu ketinggalan pesawat. Dia itu ketinggalan pesawat, terus barang dokumen yang penting tadi itu sudah terbang. Dia mengadu sama saya, "Mas, bagaimana ini? Loh, kok kan sudah terbang, kenapa ada di sini? Saya ketinggalan." Waduh, saya juga pusing, dia lebih pusing lagi, karena teman saya ini saya sampaikan ke pedalaman itu 1 minggu 1 kali. Kenapa bisa terjadi begini? Terus bagaimana? Barang sudah terbang, sudah berangkat, baru kok di sini? Nah, terjadilah dialog antara saya dengan dia. Jadi saya itu rasa lucu ya, seperti hal-hal seperti ini. Saya bingung jadinya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, terus dia menanyakan ke saya, "Gimana Mas jalan keluarnya ini?" Tidak ada jalan keluarnya. Itu 1 minggu sekali. Tidak bisa. Satu-satunya jalan juga bagaimana? Tidak bisa kita istilahnya kayak kita tarik kembali, itu tidak mungkin, orang sudah terbang barangnya. Saya langsung berpikir sejenak. Teman saya ini namanya Cornelis ini. "Nelis, iya Mas, bagaimana?" "Gini aja, ini nggak mungkin ini. Sudah, kamu berdoa saja." "Maksudnya?" "Ya berdoa, semoga pesawatnya itu RTB. RTB itu kalau dalam bahasa penerbangan itu run to basic, itu saatnya kembali. Tapi tidak mungkin, ini cuaca baik kok," saya bilang.
Ya siapa tahu daerah tujuan sana weathernya kurang bagus atau bagaimana sehingga kembali. Kau berdoa saja sesuai dengan agamamu, keyakinanmu. Sudah kau berdoa sana supaya kamu nggak di sama bosmu itu. Iya mas. Nah, singkat cerita ya, saya masih di bandara waktu itu. Ini kisah betul ini. Jadi ketika itu dia nemuin saya. Setelah 20 menitan lah, peluk saya, terus ngajak minum kopi saya. Loh, kenapa? Betul mas, pesawatnya kembali. RTB, iya. Kok bisa? Ya mungkin cuaca baik. Kalau cuaca buruk maksud saya kembali demi keselamatan. Tapi untung kamu ini bisa kembali. Kalau tidak, wassalam itu. Terus bagaimana? Kita minum kopi dulu untuk menenangkan pikirannya. Dia minum kopi sama saya, menenangkan pikiran. Nah, saya nasihatin. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Terus ini tip ya, tip untuk umum ya. Jadi karena kita ini tujuan utama itu kan mengawal barang, dokumen, entah itu dokumen perusahaan atau dokumen negara, yang penting dokumen penting lah. Itu jangan sampai kita sendiri itu lengah, mungkin barangkali ketemu teman atau ketemu saudara, sehingga kewajiban kita ini malah apa ya, itu istilahnya terabaikan. Jadi jangan terjadi seperti ini ya. Jadi kalau apalagi yang pesawat kecil itu kan boarding itu paling banter lamanya itu ya setelah check-in, rampung, stowing barang, selesai, paling 15 menit lah, karena isinya hanya 16 orang. Bahkan mungkin kalau itu paling diisi 14 atau berapa. Jadi bagaimana seperti ini terjadi? Aneh kan? Tapi ada terjadi begini. Makanya saya sampaikan tip untuk teman-teman atau sobat yang lain, jangan sampai terjadi seperti ini. Barangkali nanti setelah mendengar atau melihat saran saya, ya saya tidak menggurui, cuma saya itu kan menyampaikan apa adanya pengalaman saya di lapangan. Jadi seperti itu. Ya terus terang aja saya sudah cukup lama lah ya ngurusin penerbangan, artinya agent travel dan biro wisata ini sudah cukup lama. Jadi saya sedikit banyak tahu trik-trik dan cara-caranya. Jadi ingat kawan dan sobat-sobat ya, bahwa kita misinya itu berangkat, bukan misinya ngobrol di airport dengan teman, dengan saudara, dengan apa, sehingga kita tujuan kita jadi berantakan dan gusar. Jadi intinya seperti itu, jangan sampai terjadi ketinggalan pesawat. Lain kali nanti kalau akan bepergian, apalagi membawa dokumen penting, mohon yang kita ini bukan berarti nggak serius, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Ya, semoga tidak terjadi lagi dan bermanfaat bagi teman-teman serta sobat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.